Seorang ahli Taurat berdiri hendak mencoba Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus menjalankan tugas karya pewartaan dan penyelamatan, rupa-rupanya ia menghadapi begitu banyak tantangan. Bahkan tantangan itu hadir bukan hanya dari orang luar, melainkan juga orang yang justru ingin diselamatkan oleh Yesus. Ahli Taurat merasa bahwa kehadiran Kristus itu mengancam eksistensi komunitas yang menggiring opini masyarakat untuk mau lebih banyak mendengarkan Yesus, sehingga mereka menjadi cemas jangan sampai mereka kehilangan umat. Dan banyak gereja yang saat ini berdiri megah, rupa-rupanya tidak menunjukkan tugas yang sebagaimana mestinya. Bangunan mungkin berdiri kokoh, mewah, tetapi di dalamnya umat masih sangat membutuhkan perhatian, bukan hanya dari para pelayan altar, tetapi juga sesama. Apakah kita pernah memperhatikan orang-orang yang duduk sendiri di sudut, bergulat dengan kesulitan dan kepahitan hidupnya? Mereka tidak menantikan datangnya seorang yang memiliki banyak harta benda untuk membantunya. Ia tidak mengharapkan seorang yang punya kuasa jabatan untuk bisa membebaskannya dari persoalannya. Hal pertama yang ia butuhkan adalah telinga yang mendengar, hati yang mau menerima. Berapa sering kita mengalihkan diri dari kesulitan-kesulitan sesama hanya untuk menjaga kebahagiaan diri dan keluarga kita. Hari ini Yesus memberikan tamparan yang keras bagi sang ahli Taurat yang menganggap diri bahwa apa yang telah ia ajarkan dan telah ia hidupi adalah sungguh-sungguh yang paling benar, yang paling diberkati Tuhan. Sehingga kehadiran Yesus yang dirasa menjadi tantangan itu, ia mencobai Yesus dengan membuat pertanyaan yang kira-kira jika Yesus salah menjawab, maka bisa menjadi alasan baginya untuk menghukum Yesus. Di mana Yesus sendiri justru mendapatkan jawaban dari pengalaman hidup sang ahli Taurat. Ahli Taurat mungkin sangat memahami hukum Taurat, maka ia dengan tegas menjawab, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang engkau baca di dalamnya? Dan ia dengan gagah berani mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata-kata yang sebagaimana ketika merayakan syukur pesta kaul kekal Suster Christine dan Faustin, mengatakan bahwa untuk berbuat baik, melayani itu mudah mengatakannya. Tetapi bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Dalam perjumpaan dengan anak-anak di stasiun bawah, Romo bertanya, anak-anak, apakah ada di antara kita yang senang membantu pekerjaan rumah orang tuanya?
Sebagian kecil mengangkat tangan. Sebagian besar mengatakan tidak senang Romo, karena kami sudah capek sekolah, capek main, capek belajar, harus bantu orang tua lagi. Tidak menyenangkan Romo. Maka kami memilih kalau tidak terpaksa, ya berusaha kabur atau tidak pura-pura tidak dengar, atau ketika disuruh alasan sibuk belajar atau sibuk main. Ini wajah dunia sekitar kita. Jika kita memiliki keprihatinan, cinta, kita tidak membutuhkan perintah dari orang untuk bisa mencintai. Tetapi hal-hal sederhana di rumahlah yang menjadi bukti apakah kita sungguh-sungguh mencintai keluarga kita. Apakah sebagai pasangan suami istri telah sungguh-sungguh menghargai pasangan, menjaga komunikasi, dan juga senantiasa berjuang untuk saling mengasihi, atau baru satu hari mengucapkan janji perkawinan, besoknya sudah lupa. Karena ketika mengucapkan janji perkawinan, tidak menghayati dari dalam, melainkan baca teks yang dipegang oleh saksi nikah. Saya mau mengasihimu dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Teks yang dibaca. Tetapi dalam perjumpaan sehari-hari, ketika suami dan istri ada salah sedikit, menjadi bahan untuk bertengkar seheboh-hebohnya, bahkan sampai tetangga pada bingung ini apa yang terjadi. Padahal mungkin hanya hal-hal kecil seperti kopi yang harus dikasih gula tapi dikasih garam, atau sayur yang kurang terasa bumbunya. Semua menjadi persoalan karena apa? Karena bunga-bunga cinta di awal mekar ketika menjalin ikatan perkawinan mulai layu. Maka sebelum layu, pupuklah dengan kasih, dengan pengampunan. Inilah yang ingin Yesus gambarkan melalui perumpamaan. Ketika seorang Taurat bertanya, siapakah sesamaku Yesus? Siapakah sesama yang dimaksud dalam hukum Taurat yang kubaca ini? Yesus kemudian menghadirkan perumpamaan orang Samaria yang baik hati, di mana ketika seorang yang jatuh dalam tangan penyamun, artinya ia menerima atau bertemu dengan seorang pencuri yang kemudian membuat dia merasa kerugian karena barangnya diambil, dan bukan hanya barangnya, bahkan secara fisik ia dihajar habis-habisan. Mau mengatakan bahwa orang ini benar-benar membutuhkan bantuan. Tapi ketika ia ada dalam situasi yang sulit itu, ada seorang imam yang lewat, tetapi ia terus berjalan. Juga seorang Lewi hanya melihat dan melewatinya. Mengapa seorang imam dan Lewi yang dalam kitab suci perjanjian lama bisa kita samakan? Karena imam-imam Yahudi ya orang-orang Lewi juga. Mengapa mereka hanya melewatinya? Dengan memperhatikan kata pengantar. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Artinya ia melakukan perjalanan kembali ke rumah. Dan sebaliknya, para imam hendak mempersembahkan kurban ke Yerusalem. Sebagai seorang imam, ia harus menjaga kesucian, dan najis bagi mereka jika mereka harus menyentuh hewan yang mati, orang yang sedang sakit. Maka ketika melihat seorang yang kerampokan, babak belur, imam itu tidak membantunya bukan karena tidak mampu, tetapi ingin menjaga kekudusan dirinya untuk bisa melakukan pelayanan di Yerusalem.
Inilah titik balik tamparan Yesus bagi sang ahli Taurat. Ahli Taurat mungkin berbangga diri, sangat hafal dengan tata aturan hukum Taurat, tetapi dalam prakteknya mereka mengesampingkan hukum yang kedua, yakni mengasihi sesama. Maka ketika Yesus memberikan perumpamaan, siapakah sesamaku? Siapa menurutmu? Siapa menurutmu orang yang membantu seorang yang jatuh dan membutuhkan pertolongan itu? Dengan tegas ia menjawab, orang Samaria. Sedang imam yang dibanggakan sebagai seorang pemimpin agama tidak mau membantunya, seorang Samaria yang mereka anggap orang yang berdosa, yang tidak perlu diajak untuk bersosialisasi. Justru mereka yang menurutnya jauh dari kasih Allah, justru menghidupi ajaran nilai-nilai yang telah Tuhan tentukan. Dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari pun kadang orang yang rajin berdoa, rajin ke gereja, menganggap sebelah mata mereka yang dirasa jauh dari Tuhan. Tetapi dalam keseharian justru berbalik. Ibarat seorang yang menggunakan topeng kekudusan, ia tunjukkan, lihat ini, saya ini seorang yang rajin berdoa, rajin ikut misa. Kamu ini apa? Tidak ada apa-apanya. Karena kamu jauh dari Tuhan, pasti nanti Tuhan kutuk kamu. Pasti kamu nanti tidak akan mendapatkan berkat Tuhan. Pasti nanti kamu akan menjadi seorang yang kehilangan arah. Apakah yang ia katakan salah? Tidak juga. Tetapi ketika ia hanya menyampaikan kepada orang lain, sedang jalan hidupnya tak sesuai dengan apa yang ia katakan, pada saat itulah ia juga sebenarnya kehilangan arah. Maka penting yang namanya keseimbangan antara pengetahuan dan praktek. Oleh sebab itu dalam sekolah-sekolah zaman sekarang itu tidak hanya mengedepankan teori, tapi juga ada yang namanya praktek lapangan. Dalam kehidupan beriman pun demikian, tidak hanya tahu tentang ajaran agama, tetapi lebih daripada itu apa yang sungguh-sungguh kamu hayati dari apa yang kamu ketahui itu. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ahli Taurat telah menjawab pertanyaannya sendiri akan siapa sesamanya, dan bahkan ia harus mengakui bahwa sesama itu datang bukan dari kelompok yang ia banggakan, bukan dari komunitas yang ia junjung tinggi, tetapi dari orang yang justru mereka benci. Maka saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan bersosial kita akan berjumpa dengan begitu banyak orang yang berbeda pandangan, berbeda latar belakang, berbeda pengetahuan dan pengalaman. Ingat hal ini, tidak semua orang memiliki pengalaman yang sama untuk memiliki pengetahuan dan pengalaman. Maka anak-anak muda, pesan Romo, carilah pengetahuan dan pengalaman sebanyak-banyaknya. Bukan berarti Romo mengizinkan kalian untuk mencari tahu hal-hal yang tidak pantas untuk kamu lakukan. Apa saja itu, ya kamu sendiri sudah bisa mengetahuinya ya, apa yang tidak pantas ya. Sehingga kekayaan pengetahuan dan pengalaman itu kiranya membentuk dirimu untuk menjadi pribadi yang secara pemahaman lebih terbuka, jangan kolot. Jangan kaku terhadap hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan berkomunikasi. Ya, ini kadang-kadang orang sulit untuk menjaga temperamen atau amarah, sehingga ketika orang lain senggol sedikit langsung menyala-nyala marahnya. Maka pengetahuan dan pengalaman sehari-hari menjadi penting, bukan hanya untuk kehidupan bersosial, tetapi juga dalam kehidupan beriman kita.
Nah, ini juga menjadi tuntutan bagi kami para imam, suster, frater yang ada di tempat ini untuk bisa menjadi teladan. Barangkali kita semua masih punya kekurangan, maka jangan pernah menghakimi menjadi senjata pertama, tetapi jadikanlah itu cermin. Apakah saya bisa menjadi lebih baik dari mereka? Apakah saya dapat melakukan yang terbaik dari diri saya, ataukah masih banyak hal yang perlu saya perbaiki? Itu penting. Senjata itu tidak harus menusuk keluar, tetapi juga harus bisa memberikan gambaran diri. Apakah saya sudah menjadi lebih baik dari apa yang saya kritikkan kepada orang lain? Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sang ahli Taurat barangkali akan pulang dengan murung, karena ia harus dengan berat hati mengakui bahwa Yesus menghendaki kebaikan kepada sesama tidak memiliki ruang batas. Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia tidak memiliki sekat. Maka kemanapun kita pergi, tanamkanlah kebaikan-kebaikanmu. Barangkali suatu saat ketika kita membutuhkan bantuan, bukan dari mereka yang telah kita bantu, kita mendapatkan bantuan, tetapi berkat Tuhan yang melihat kita yang telah berjuang untuk hidup dengan baik, yang akan membantu kita keluar dari persoalan-persoalan hidup kita. Dengan demikian, mari kita memuji dan memuliakan Tuhan yang senantiasa mendampingi hidup kita, agar sungguh-sungguh hidup kita menjadi cerminan kasih Allah atas apa yang Ia ajarkan kepada kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita bangkit